Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kepada teman-teman dan juga Mas Juha selaku perwakilan dari UMKM Jemputan dan Batik Dea Modis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa UNY yang dimana pada saat ini kami sedang melakukan observasi atau penelitian terhadap UMKM ataupun perusahaan yang ada di sekitar wilayah kami, tentunya guna memenuhi tugas salah satu mata kuliah kami yaitu studi kelayakan bisnis. Adapun anggota kelompok kami diantaranya, saya sendiri Yustina Puspitasari dengan NIM akhir 098. Saya Alfira Isnani Rahmatullah dengan NIM 073. Saya Denisa Wulandari Utama dengan NIM 057. Saya Lintang Bagus Purwawidantoro dengan NIM 110. Mungkin selanjutnya bisa perkenalan singkat terlebih dahulu dari Mas Juha. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa UNY. Perkenalkan, nama saya Zuha Udia. Saya merupakan pengelola UKM yang berfokus pada jemputan sama modis. Sepertinya Berarti untuk selanjutnya bisa kita mulai untuk sesi wawancaranya ya, Mas? ya, lah. Oke, mungkin yang pertama saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait profil dari UMKM Dea Modis ini sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, pada tahun berapa UMKM Dea Modis ini didirikan dan bagaimana awal mulanya atau sejarah singkatnya didirikan Dea Modis ini? Terima kasih. Dea Modis itu 2010, terutama Ibu Tuliswati yang punya itu adalah itu dapat mendapatkan pelatihan singkat tentang jemputan pada waktu itu dari Dharma Wanita SMK se-Kota Yogyakarta. Mulai dari situ dilihat kerajinan ini punya nilai ekonomi yang cukup tinggi, punya keunikan tersendiri, sekaligus bisa melestarikan wastra Nusantara, salah satunya jemputan itu. Nah, dari memberikan kesempatan kepada ibu rumah tangga di sekitar kami untuk membuat kerajinan jemputan bersama kami. Gitu. Mas, mungkin tadi kami udah dengar tentang sejarah singkat dari Dea Modis sendiri. Untuk Ya, pertanyaan yang selanjutnya, UMKM Dea Modis ini berlokasi di daerah mana dan apakah Dea Modis sudah mempunyai cabang di daerah ataupun kota lain? oke, baik. Dea Modis itu berlokasi di Jalan Soga nomor 64A, Batikan, di Kelurahan Harjo, Yogyakarta. Kami masih belum rencananya akan buka cabang, tapi sampai saat ini belum ada cabang, hanya titip barang saja di toko-toko. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk produk-produk yang dihasilkan dan juga dijual di UMKM Dea Modis sendiri ini ada jenisnya apa aja ya, Mas? Dan juga untuk range harganya, kalau boleh tahu itu mulai dari harga berapa? Oke. Jual adalah sesuatu yang berkaitan dengan jumpan, kerajinan jumpan. Jadi kami menghasilkan utamanya adalah kain. Kami membuat kain dari nol, dari putih, kain katun putih, hingga dijumput, hingga diwarna sedemikian rupa, sehingga jadi satu lembar kain jumputan berukuran 2 kali 1,15 meter. Baju yang ready to wear, yang 80%-nya itu adalah untuk wanita. Kemudian dari situ lagi ada produk turunan sandal jumputan, dompet jumputan, kemudian ada sajadah jumputan, scrunchie, ikat rambut, dan lain sebagainya. Sehingga harganya itu mulai dari yang termurah ada 25.000 hingga yang termahal itu di pakaian ready to wear.
yang full jumputan ataupun ada mix kombinasi lurik atau tenun dan lain sebagainya. Baik Mas, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk Dea Modis sendiri ini sekarang sudah mempunyai berapa karyawan ya Mas? Sampai saat ini karyawan tetap memiliki 3 karyawan yang lepas, yang ibu rumah tangga sekitar itu bisa mencapai 10 orang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dea Modis mengelola hubungan dengan lingkungan sekitar? Oke, lingkungan sekitar kami termasuk kami termasuk pelopor di kampung tahunan ini sebagai yang menghasilkan jumputan, termasuk di kota Yogyakarta ini sebagai pelopor yang menghasilkan jumputan. Jadi tiap ada event di kampung wisata ini kami selalu dilibatkan dan diajak untuk berkolaborasi oleh pemerintahan setempat atau masyarakat setempat, keharmonisan lingkungan sekitar dengan tetap mengajak lingkungan sekitar tetap kepada kami sehingga mereka tetap punya penghasilan sampingan lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kehidupan kami menerapkan 5R di butik. 5R itu kita dapatkan dari Astra. Jadi ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Itu kami terapkan secara ketat, cukup ketat saat ini di karyawan, sehingga mereka juga jika mengambil sesuatu harus dikembalikan ke tempatnya, atau membuang sampah pada tempatnya, merapikan barang yang tidak terpakai itu disendirikan atau langsung dibuang. Jadi mereka sudah budayanya akan terbentuk seperti itu di butik kami begitu. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan terkait aspek pasar dan juga pemasaran dari Dea Modis sendiri. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, siapa target utama atau pasar dari Dea Modis tersendiri? Target utama kalau dulu sih ibu-ibu ya. Jadi di range umur sekitar 30 ke atas. 30-35 ke atas. Tapi saat ini kami mencoba memperluas pasar utama kami dengan menurunkan produk-produk yang masuk di kalangan anak muda. Jadi kami mulai menyasar di range umur di 25 sampai ke 60 ke atas dan tetap wanita ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit strategi pemasaran apa yang biasanya Dea Modis lakukan guna menjangkau dari target pasar tersebut. Oke, jadi kami untuk menjangkau target pasar itu melakukan pameran online dan offline. Kami mempunyai juga di marketplace. Di 2 marketplace besar di Indonesia kami sudah punya tokonya, kemudian kami juga menitipkan barang kami di bandara IIA dan di kantor YDPA Astra yang di Sunter, Jakarta. Seperti itu. Di sini saya akan bertanya tentang aspek teknik dan teknik di UMKM jemputan. Yang pertama, bagaimana proses produksi UMKM jemputan secara keseluruhan? Oke, jadi kami produksi itu kan mulai dari kain katun atau santung atau paris putih. Kemudian kalau sudah ada pola, kami akan menggambar pola tersebut di kain yang sudah disiapkan dengan ukuran standarnya, ukuran defaultnya adalah
2 meter kali 1,15. Kemudian dari situ digambar menggunakan spidol yang pencil type, spidol yang kecil itu, agar nanti kalau dicuci itu hilang. Kemudian setelah dipola, kita kasihkan ke pengrajin yang merupakan ibu rumah tangga sekitar kami tersebut. Nanti setelah 2-3 hari mereka akan setor hasil jemputan mereka ke kami, kemudian Senin atau Jumat kita akan melakukan pewarnaan jika kain tersebut sudah terkumpul. Pada proses pewarnaan itu kami menggunakan warna sintetis, warna kimia berjenis naftol. 1 hari itu bisa menghasilkan 10-30 lembar kain yang selesai diwarna. Berikutnya setelah selesai diwarna, itu adalah masuk proses pendedelan. Nah, ini adalah proses yang harus lebih berhati-hati karena terdapat resiko sobek atau berlubang di kain tersebut. Setelah selesai proses pendedelan, akan dilakukan proses pencucian. Itu untuk mengembalikan serat-serat kain yang tadi delujur itu dijahit tangan atau diikat atau dan lain sebagainya itu, dan membersihkan kainnya kita cuci sebanyak 3-5 kali di air mengalir. Kemudian dari situ sudah dijemur kering, disetrika agar serat-seratnya lurus kembali, kemudian siap untuk didisplay atau dikirimkan ke konsumen. Jadi produk kami adalah handmade, tidak banyak teknologi yang dipakai. Teknologinya hanya segelintir saja. Dan motifnya juga unik, berbeda. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi UMKM? Jemputan. Oke, teknologinya mungkin kami terkendalanya teknologi itu di setrika, karena kami masih menggunakan setrika baju biasa. Mungkin membutuhkan setrika yang skala manufaktur ya, skala pabrik konveksi. Yang lainnya sepertinya masih belum ada teknologi yang bisa menggantikan cara menjumputnya. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan terkait dengan aspek manajemen. Apakah Mas Yuha sendiri itu gimana cara mengakses dan mengelola sumber pembiayaannya ya untuk UMKM Dea Modi sendiri? Oke, sumber pembiayaan Dea Modis itu kami mengaksesnya yang pertama adalah dari dana pribadi. Jadi karena kami masih UMKM, ya itu juga PR yang sangat besar bagi kami adalah memisahkan uang pribadi dan uang Dea Modis. Itu agak sedikit susah dan masih belum bisa sampai saat ini. Nah, manajemen operasionalnya diterapkan dalam UMKM Dea Modis ya? Karena kami hari-hari itu kami semua sudah mengerti tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi yang menjahit ya akan menjahit, yang membuat konten ya akan terus membuat konten. Kemudian saya sendiri seperti semuanya jadi sapu jagat, semua kadang pameran, kadang apa, dan lain sebagainya begitu. Jadi kami mempunyai tempat kerja dan tugas dan kewajiban dari masing-masing. Itu saya akan menanyakan link Ya. untuk amalnya sendiri itu diterapkan belum ya Mas pada UMKM Dea Modis? Oke. Dan apakah berjalan secara efektif? Ya, kami karena kami menggunakan bahan pewarna sintetis kimia, kami untuk mengelola limbah yang kami hasilkan itu
agar lebih mudah diterima untuk lingkungan. Jadi sejak tahun 2016 kami berusaha untuk membuat penyaring limbah sederhana. Kami masih belum puas sehingga kami sampai saat ini menunggu bantuan atau pelatihan dari pihak terkait, dinas terkait untuk bagaimana cara mengelola limbah batik itu, bagaimana cara mengelola limbah batik itu dengan baik dan benar sehingga bisa dilepaskan ke lingkungan itu dengan aman dan tidak merusak lingkungan. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dea Modis dalam menjaga kelestarian di lingkungan sekitar? Ya, tentunya adalah dengan membangun pengolahan limbah sederhana seperti itu, kemudian mengurangi jumlah perca yang kita buang, sangat mengurangi jumlah perca yang kita buang ke sampah. Penggunaan benang jeans itu kami lakukan dengan bijak sehingga bisa dilakukan pengolahan kembali benang jeansnya dengan produk yang tempat jarum seperti itu. Baik, sini saya akan menanyakan tentang aspek risiko. Bagaimana kondisi persaingan di UMKM jemputan dan batik Dea Modis ini beroperasi? Oke, kami itu berada di kampung wisata tahunan sentra jemputan di Kota Jogja yang ada kurang lebih 6 pengrajin di dalamnya. Dan di Kota Jogja atau di seluruh Indonesia itu juga banyak pengrajin jemputan. Kalau di Kalimantan itu terkenal dengan sasirangannya, itu juga jemputan tapi namanya sasirangan. Kalau di Palembang itu terkenalnya dengan kain pelangi, itu juga jemputan sama. Kami menganggap mereka semua itu bukan saingan, bukan apa, tapi mereka akan menginspirasi kami dengan produk-produknya mereka. Gitu. Jadi kami menganggap mereka itu sumber inspirasi bagi kami sehingga kami akan terus melakukan introspeksi diri, akan memperbaiki diri kami sendiri, malah justru memperbaiki diri kami sendiri, menaikkan kualitas kami dengan cara melihat para pengrajin jemputan tersebut. Begitu. Nah, UMKM jemputan ini sudah mematuhi semua regulasi pemerintah di perizinan usaha, dan bagaimana UMKM jemputan memantau perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional. Oke, baik. Semenjak berdiri kami sudah berusaha mematuhi regulasi yang ada di pemerintahan. Kami memiliki izin yang wajib dimiliki oleh UMKM yaitu NIB ataupun IUMK. Kemudian NPWP, tapi NPWP kita masih NPWP pribadi. Dari situ dengan kemajuan zaman, kemajuan ini, kami juga mempunyai sertifikat halal untuk barang gunaan. Kandungan dalam negeri kami untuk sertifikat di Kementerian Perindustrian juga sudah kami urus dan sudah keluar, jadi kami mempunyai sertifikat TKDN. Ya, seperti itulah kami berusaha setiap perizinan akan terpengurusnya apapun itu jika sudah sesuai dengan sesuai dengan alur dan sesuai dengan yang kami jalan. Itu. Baik, Mas Yuha, terima kasih atas kesempatan dalam wawancara ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan memberikan gambaran secara jelas tentang UMKM perusahaan UMKM Dea Modis ini. Bila sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, makasih ya Mas Suha.